kasih dimanapun kita berada, biarlah Tuhan tetap terus menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Kita mau terus bernyanyi, kita percaya bahwa ada sorak-sorai dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita lebih lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus bertahta. Dan kami ingin bawa Tuhan setiap doa kami kepadamu. Kami percaya bahwa hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, bahwa hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami ucapkan syukur Tuhan. Dan rencanamu yang mulia.
miliki hanya bagimu. Haleluya, haleluya, Engkaulah yang besar. Ini aku, semua milikmu. Kami ingin beri hidup kami, Tuhan. Dan kami ingin tetap terus percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Waktumu adalah yang terbaik, Tuhan. Waktumu tidak akan pernah terlambat. Sesuai, Tuhan, dengan rencana-Mu, sesuai dengan waktu-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami tetap terus menantikan Tuhan di atas hidup kami. Bapa kami di surga, kami dengar kebenaran firman yang disampaikan oleh
hamba-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar dengan seksama Tuhan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman yang boleh kami dengar, yang kami boleh terima hari ini, itu semua karena ada maksud Tuhan di atas hidup kami. Tidak ada yang kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman Tuhan kembali menjadi rema di atas hidup kami. Jadikan kami terus anak-anak yang terus menantikan Tuhan, yang tidak jemu-jemu Tuhan, karena waktu-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah Bapak Ibu, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman ini adalah pelita yang akan menerangi langkah-langkah kita. Firman yang kuat yang akan terus hidup dan bertumbuh di dalam hati kita. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan dan Tuhan selalu memberi kekuatan buat kehidupan kita. Kita akan belajar dari Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ini adalah salah satu mazmur tertua yang ditulis oleh Musa. Jadi mazmur ini ditulis oleh Musa pada saat Musa sudah berusia lanjut. Jadi Musa ini ada di mungkin di hampir akhir-akhir hidupnya dia ya, gitu. Ada hal ironis sebenarnya dalam hidup Musa yang terjadi, walaupun dia begitu setia, lemah lembut, dan dia benar-benar seorang pemimpin hebat. Hal ironis yang terjadi dalam kehidupan Musa adalah dia membawa bangsa Israel keluar, dia memimpin bangsa Israel keluar, tapi yang terjadi adalah Musa nggak pernah bisa masuk tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, kenapa sih Musa bisa menuliskan doa ini atau dia menyanyikan nyanyian ini ya, gitu ya? Musa ini hidup di 3 periode yang berbeda. Kalau kita saat kita tua nanti, yang masih muda, yang sudah tua, mungkin sekarang kita bisa bilang sama teman-teman, kita bukan yang sudah tua kali ya, yang sudah lebih bijaksana. Yang sudah lebih bijaksana akan bilang, kita sudah merasakan periode waktu di mana ada perubahan besar-besaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dari segala sesuatu yang bebas, segala sesuatu yang kita bisa lakukan sesuka kita di luar sana, terus sekarang kita jadi dibatasin gitu, kita hanya boleh di rumah saja gitu. Mungkin bagi kita yang baru punya anak, nanti kita bisa cerita sama anak cucu kita bagaimana rasanya PSBB, bagaimana rasanya tinggal di rumah sampai 1 bulan, 2 bulan gitu ya, sesuatu yang gitu. Nah, si Musa sendiri ini pun pernah mengalami perubahan hidup di dalam kehidupannya dia, perubahan periode lagi. Intinya dia mengalami banyak hal dalam hidupnya dia, ya. Kita belajar. Yang pertama, dia lahir dan besar dan tumbuh di istana. Jadi periode awal kehidupan Musa ini dia mencicipi pendidikan istana, dia dapat pelayanan yang terbaik dari istana, dia dia bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin kayak kalau dia lagi keluar gitu, dia bisa nyuruh orang, kamu tolong ambilin ini saya, kamu tolong gitu. Intinya dia berada di status sosial yang tinggi gitu ya. Jadi si Musa ini jadi orang yang oke lah gitu, yang bisa kayak gini, terus bisa suruh orang gitu ya, yang menerima pelayanan yang baik dari orang gitu, menerima pendidikan yang bagus gitu. Kemudian 40 tahun setelah dia menjalani 40 tahun pertama hidupnya dia mengalami sebuah perubahan. Dia menjadi buronan karena satu tindakan yang dia lakukan waktu itu, dia bela sesama kaumnya. Tapi justru orang yang dibela ini malah justru kayak terlalu banyak omong, terus nyalahin dia, lu sih gini-gini, kamu sih gini-gini. Nah, sejak saat itu dia diburu karena ketahuan bahwa dia membunuh orang Mesir. Ketika dia diburu, dia menjadi buronan.
dari seorang yang punya status sosial yang tinggi turun jadi seorang buronan gitu ya. Dia pergi ke Midian selama 40 tahun, dia bekerja cuma gembalain kambing domba. Bayangin seorang yang tadinya dari istana, dia harus turun gitu ya. Itu sesuatu perubahan yang sebenarnya wah, kalau kita cuma baca gitu kita tahu bahwa Musa berubah, udah dia jadi buronan dan lain sebagainya. Tapi bisa bayangin nggak, dari seorang yang dikasih segalanya, punya fasilitas semuanya, jadi orang yang nggak punya apa-apa, bahkan jadi buronan gitu ya. Itu suatu perubahan yang besar dalam hidupnya Musa. 40 tahun dia gembalain kambing domba Yitro di Midian. Kemudian setelah itu periode selanjutnya adalah 40 tahun terakhir hidupnya dia, ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat Musa dipanggil Tuhan, hidupnya berubah ya. Jadi pada saat Musa dipanggil Tuhan, dia mulai dia mulai jadi seorang pemimpin yang hebat. Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia memimpin orang-orang yang kepala batu, yang kerjaannya cuma bersungut-sungut lagi gitu ya. Marah-marah, komplain lagi, terus nggak taat, disuruh ngelakuin yang lain gitu. Jadi dia bawa bangsa ini, dan menurut saya ini pemimpin hebat sih. Maksudnya tahan gitu loh. Jadi 40 tahun gitu ya, dia bersama bangsa Israel, dia melayani Tuhan. Dia mengalami banyak hal dalam hidupnya dia. Sampai mungkin satu titik dia ketika berdoa di di masa-masa dia tua gitu ya, udah usianya sebenarnya udah lanjut. Dia bilang gini, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi hari ini kita mau belajar, ternyata Musa yang punya 3 kali periode di dalam hidupnya perubahan seperti itu gitu ya, akhirnya tahu bahwa dan mengerti ya, mungkin karena dia juga gak bisa masuk tanah Kanaan, dia mengerti bagaimana proses kehidupan, menjalani kehidupan itu, sehingga dia berkata bahwa ini perlu nih punya hati bijaksana. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama untuk punya hati yang bijaksana. Kita belajar dari Mazmur yang ditulis oleh Musa. Gimana caranya supaya kita punya hati yang bijaksana? Kalau kata Musa, ajar kami Tuhan, ajar aku Tuhan, untuk aku hitung hari-hari. Kan ada lagunya, ajar aku Tuhan, menghitung hari-hari gitu ya. Jadi Musa ini bilang sama Tuhan bahwa ajar aku untuk menghitung hari-hari. Apa maksudnya? Bagaimana supaya kita punya hati yang bijaksana? Hal yang pertama adalah kita menyadari bahwa waktu itu berharga. Kadang-kadang kita tuh cuma tahu doang. Jadi gini, manusia itu cenderung cuma tak banyak tahu, tapi suka nggak sadar. Kalau kita bilang tentang waktu itu berharga, gitu ya, sama kayak yang tadi saya bilang, ada orang bilang bahwa time is money dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dia cuma tahu doang, jadi slogan doang. Tingkat kesadaran itu adalah sebuah tingkat di mana dia nggak cuma tahu, tapi satu tingkat di mana abis itu dia udah apply, dia udah bertindak gitu. Jadi tingkat kesadaran itu adalah sebuah tingkatan yang lebih daripada pengetahuan atau cuma dari sekedar tahu. Yang pertama menyadari itu ngeh gitu, sadar kalau di situ ada lubang, sadar kalau nggak boleh lewat sini. Tapi besoknya dia lewat sini lagi. Sadar itu adalah ketika pulang, ketika mau pergi lagi dan tahu bahwa oh kemarin jalanan ini ditutup. Berarti pada saat itu dia sadar. Sadar itu waktu kita kunci rumah gitu ya. Terus kita keluar, pergi dari rumah, kita udah nggak gini, aduh tadi pintunya udah dikunci atau belum ya? Nah itu nggak sadar. Sadar itu dia benar-benar ada di situ, dia menyadari dia sedang kunci rumah, dia pergi, dan setiap dia pergi dia menyadari apapun yang ada di sekelilingnya itu sadar, ya. Kesadaran yang pertama adalah menyadari bahwa waktu itu berharga. Tahu waktu berharga itu banyak orang tahu, tapi nggak banyak yang sadar. Nih ya, waktu itu gini. Saya dikasih waktu 20 menit untuk sharing firman Tuhan ya. Kita akan hitung sama-sama 5 detik dari sekarang.
Kita hitung sama-sama waktu ya. Oke? 1, 2, 3. Saudara tahu apa yang baru saja terjadi? Saya membuang 5 detik saya dengan percuma. Kenapa? Karena saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma gitu doang. Gitu ya. Saya buang dari 20 menit yang saya dikasih, saya udah buang 5 detik saya dengan percuma. Dan dari situ saudara bisa tahu bahwa betapa 1 detik itu berharga dan 1 detik itu punya nilai. Waktu yang kita punya itu punya nilai, saudara. Jadi misalnya itu ada nilainya. Ketika itu ada nilainya. Jadi waktu kita masak 20 menit gitu ya, setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita perlu waktu. Itulah sebabnya kenapa kita mesti sadar bahwa waktu itu sangat berharga. Nah, saudara pernah lihat nggak film-film tentang time traveler atau penjelajah waktu? Nah, kita ngomong dari film yang paling sederhana dan kita nonton sering banget pada saat waktu kita masih kecil. Doraemon. Doraemon ini ya, ini cerita tentang bagaimana si Nobita ini selalu pergi lagi ke masa lalu atau masa sebelumnya, di mana dia mengalami kegagalan, dia mengalami hal-hal yang kayaknya misalnya ulangannya jelek karena dia ketiduran gak belajar, terus dia takut dimarahin orang tua gitu ya, terus dia kembali ke masa lalu. Dia selalu bilang gini, Doraemon bantu aku harus membenarkan sesuatu perbuatanku di masa lalu gitu. Terus dia pergi ke masa lalu, terus Doraemon punya pintu ajaib gitu ya, dan segala macam peralatan yang bakal dipakai. Nah, dari waktu kita kecil aja kita tahu bahwa dari film Doraemon ini sebenarnya kita bisa tahu bahwa waktu itu berharga. Dia harus pergi ke masa lalu dan dia harus benerin gitu ya apa kesalahannya dia. Mungkin anak-anak muda nonton Avenger Endgame ya. Nah, itu juga sama. Itu bicara tentang bagaimana para heroes atau para tim dari Avengers ini pergi ke masa lalu supaya dia bisa nyuri batu akiknya si Thanos. Karena apa? Karena di yang sebelumnya, di masa depan, si Thanos ini menghilangkan banyak manusia. Artinya manusia tuh mati hilang gitu. Termasuk beberapa heroesnya si Avenger. Nah, di film Avengers Endgame ini, mereka pergi ke masa lalu untuk mengubah masa lalu supaya masa depan juga berubah gitu. Jadi ada banyak film gitu ya, yang kalau bicara tentang pergi ke masa lalu, buat apa sih? Buat mengubah masa lalu, untuk mengubah waktu, untuk pergi ke waktu dulu. Seandainya aku melakukan hal ini, tentu saja aku nggak kayak gini. Aduh, harusnya kesalahan waktu itu nggak pernah aku buat. Kalau saya pun dibilang mau nggak pergi ke masa lalu, mau. Kalau saya punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan perbaiki semua kesalahan saya akan lakukan. Bahkan ketika saya tahu papa saya akan meninggal kapan, saya akan jadi anak yang benar-benar baik. Saya akan nggak banyak ngoceh, saya nggak banyak berantem, saya nggak banyak berdebat sama papa saya. Saya akan kembali ke masa itu di mana saya tahu bahwa dia adalah papa saya dan saya harus sayang sama dia. Ada banyak hal di masa lalu yang akhirnya di masa sekarang kita sesali karena apa? Karena kita tidak menyadari betapa berharganya waktu. Efesus 5 ayat 15-16 berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena waktu ini tuh waktu yang jahat. Jadi ketika kita tahu bahwa waktu kita singkat, ketika kita tahu bahwa waktu itu sangat berharga, maka cara hidup kita adalah cara hidup yang berbeda. Kita punya satu cara hidup yang benar. Kita punya satu cara hidup yang kita tahu bahwa kedepannya saya tidak akan menyesali waktu ini. Jadi ketika saat ini kita punya waktu di rumah sama anak-anak kita punya waktu sama keluarga kita, sadari benar-benar bahwa waktu ini berharga. Pakai benar-benar waktu kita untuk kita kasih yang terbaik untuk orang tua kita. Kita kasih yang terbaik untuk anak kita. Jangan sampai sebelum pandemi sama sesudah pandemi, sebelum
sesudah pandemi kita sama aja. Waktu kita ya begitu-begitu lagi. Kita gunain waktu kita sama aja, nggak ada yang berubah. Yang berubah cuman kegiatan kita. Tapi kita nggak pernah sadar. Makanya Musa bilang, ajar aku untuk hitung hari-hari. Yang pertama, untuk kita punya hati yang bijaksana, kita mesti menyadari dengan benar bahwa waktu itu berharga. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa hidup ini fana atau sementara. Ketika Musa menulis Mazmur 90 ini, Musa di awal menulis tentang keilahian Allah dan kekekalan, sifat kekekalannya Allah. Dan dia membandingkannya dengan manusia, dengan kita. Dia bilang, aduh, aku tuh kalau hidup mungkin cuma 70 sampai 80 tahun. Aku fana banget gitu ya. Yakobus 4 ayat 14 juga berkata bahwa hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kita ini manusia harus menyadari, selain kita sadar bahwa waktu itu berharga sehingga kita punya cara hidup yang benar. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa hidup ini sementara. Artinya kita harus tahu bahwa segala apapun yang kita lakukan, kita tuh berpandangan atau memusatkan fokus kita kepada kekekalan. Artinya kayak kita hidup hari ini, tapi kita punya mindset kekekalan. Jadi apapun yang kita kerjakan, karena kita tahu ini fana, karena kita tahu ini sementara, karena kita tahu mungkin kita hidup sebentar saja, kita bahkan mungkin gak mencapai usia 70 atau 80 tahun. Ketika kita sadar bahwa hidup kita ini sangat fana, kita melakukan rutinitas sehari-hari, begitu lagi, gitu ya. Orang itu barusan ketemu sama saya, tiba-tiba dia sudah meninggal, gitu ya. Betapa fana dan rapuhnya hidup ini. Itulah sebabnya ketika kita menyadari betapa fananya hidup kita, kita akan bergantung sama Dia yang memberikan kita kekekalan, yang akan menjamin kehidupan kita, yang akan menguatkan kita, tempat kita berharap dengan tepat, tempat kita menaruh harapan kita dengan baik. Mazmur 39 ayat 5 berkata, beritahu apa batas umurku, supaya aku tahu betapa fananya aku. Jadi si pemazmur ini juga bilang, kasih tahu batas umur aku, supaya aku tahu fananya aku. Jadi kesadaran akan kefanaan kita membuat kita akan memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan, kepada kekekalan. Itulah sebabnya kita harus bergantung kepada Tuhan, karena kita ini fana. Mau ngapain? Saya punya sebuah tulisan tentang kefanaan. Saya tadi baru lihat lagi note saya. Saya baca untuk saudara semua. Bukankah aku hanya musafir di bumi? Ini bukan tempat untuk kutinggali dalam abadi. Kadang tersandung, jatuh, tapi tak lupa berdiri. Engkau dalam langkahku mengiringi, dalam hari-hari kelamku menemani. Bukankah aku hanya musafir di bumi? Pertanyaanku tentang hadirmu kadang tak tertepi, tapi aku tak pernah ragu bahwa aku tidak sendiri. Jalan-jalan panjang yang aku lalui tak terasa berat karena surga memberkati. Sementara aku menunggu di sini, jiwa dan hati tak lupa aku isi. Cinta dan kasih tak lupa aku bagi. Sampai nanti engkau datang kembali, temukan aku yang setia menanti. Ketika kita tahu betapa fananya kita akan memusatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan memusatkan kehidupan kita kepada kekekalan. Kita tahu setelah kita selesai tugas kita di dunia ini ya, kita udah selesai, kita akan kembali dan kita mengakhiri hidup kita dengan baik. Kita nggak tahu, segala sesuatu di dunia ini nggak pasti, saudara. Ya, kita hidup dalam ketidakpastian. Bahkan hari-hari ini pun hari-hari yang nggak pasti buat kita. Tapi kita tahu, memang kita fana, tapi kita punya Tuhan yang kekal atau Allah yang kekal. Jadi hari ini kita belajar tentang hati yang bijaksana. Dua hal bagaimana supaya kita punya hati yang bijaksana sesuai dengan Mazmur 90 ayat 12. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa waktu itu berharga. Sama-sama katakan, waktu itu berharga. Sehingga kita punya cara hidup yang benar. Pakai waktu saudara dengan baik. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa hidup ini fana, sehingga kita akan terus hidup di dunia
tapi dengan mindset kekekalan, tapi dengan pengharapan kepada kekekalan, bukan kepada dunia ini, tapi kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang bertahta dalam kekekalannya Dia. Jadi kita belajar hari ini tentang hati yang bijaksana, dan saya percaya bahwa apapun yang saudara sedang alami saat ini, yang sedang saudara lakukan di tengah-tengah pandemi, kalau saudara hari ini bekerja dan jualan, maka berjualanlah dengan hati yang bijaksana. Kalau hari ini saudara mengajar di rumah, jadi guru di rumah buat anak-anak saudara, maka mengajarlah dengan hati yang bijaksana. Jika hari-hari ini saudara masih melayani, maka melayanilah dengan hati yang bijaksana. Kalau hari-hari ini saudara masih bekerja, mungkin nggak ada yang WFH, ada yang nggak WFH gitu ya. Yang WFH, WFH lah dengan hati yang bijaksana. Yang nggak WFH, yang ke kantorlah dan bekerjalah dengan hati yang bijaksana. Hari kita belajar bahwa punya hati yang bijaksana berarti kita punya mindsetnya Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur dan setiap kita diberkati, dan biar kita terus punya hati yang bijaksana di dalam hidup kita untuk kita melalui waktu-waktu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Kita percaya bahwa kita telah menerima berkat Tuhan dari setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan yang kami boleh terima sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, segala pandemi yang mungkin telah terjadi, mungkin segala masalah boleh terjadi Tuhan di atas hidup kami, di gereja kami, di kota kami, di bangsa ini Tuhan. Kami percaya semua ada dalam kepedulian-Mu Tuhan, semua ada dalam rencana-Mu, semua ada dalam tangan kasih setia-Mu. Tidak pernah Tuhan itu di luar. Bahkan firman-Mu berkata, selai rambut jatuh pun Kau tahu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa semua yang boleh terjadi, semua ada karena belas kasihan Tuhan. Semua yang terjadi karena ada waktu Tuhan yang besar yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tetap selalu bersyukur. Kami ingin buka hati kami dan kami ingin tetap selalu bersyukur, sebab Engkau tetap terus pelihara hidup kami.
Walaupun bahkan masalah bertubi-tubi boleh datang dan silih berganti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, gak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu di atas hidup kami. Gak ada yang dapat menghalangi berkat-Mu di atas hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan agar bangsa ini boleh pulih kembali Tuhan. Segala virus, segala penyakit itu boleh hilang Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa darah-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada keajaiban yang besar Tuhan yang terjadi. Ada terobosan-terobosan yang baru terjadi di atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap korban-korban yang boleh terkena dari virus COVID ini Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan boleh sembuhkan. Mereka boleh sembuh karena rencana-Mu. Mereka boleh sembuh dan mereka boleh menang di atas virus-virus itu, bukan karena kuat gagah saja Tuhan, kuat gagah manusia, tapi karena ada pertolongan Tuhan. Firman-Mu berkata, firman, suatu sukacita itu adalah satu obat yang hancur Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan kami. Waktu-Mu ada yang terbaik buat hidup kami. Waktu-Mu adalah yang terbaik untuk setiap korban-korban yang boleh terkena COVID Tuhan. Mereka boleh terus disemangati, mereka boleh terus untuk dikuatkan, mereka tetap terus boleh bersukacita Tuhan. Karena itu semua datangnya daripada-Mu Bapa. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berikan mereka kekuatan bukan hanya segi mental, fisik Tuhan, dan segi ekonomi juga Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa ini, memulihkan setiap korban-korban ataupun rakyat di Indonesia ini dengan ekonomi yang cukup Tuhan. Bahwa Engkau pelihara bangsa ini dengan kasih setia-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah setiap air mata yang boleh jatuh di atas kirbat-Mu Tuhan, itu boleh dijawab doanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kesembuhan telah terjadi, kemenangan telah terjadi Tuhan, terobosan telah terjadi. Kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap orang-orang yang percaya kepadamu, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh, tidak akan pernah kekurangan Tuhan, tidak akan pernah Tuhan. Karena Engkau Allah yang mencukupkan, karena Engkau Allah yang tetap terus Tuhan ada bagi setiap kami. Berkat-Mu itu Tuhan tidak akan pernah cukup untuk kami hitung Tuhan. Terlalu besar, terlalu banyak. Dan biar setiap anak-anak percaya Tuhan, di atas setiap keadaan yang sulit ini, biarlah kuasa-Mu sempurna Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata, dalam kelemahanku lah kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, masalah boleh terjadi, pandemik boleh ada Tuhan, ekonomi boleh gonjang-ganjing, tapi kasih setia Allah tidak akan pernah goyah di atas setiap anak-anak Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, bahwa hati kami tetap selalu percaya Tuhan, bahwa hati kami tetap selalu teguh memegang Tuhan tangan-Mu dan tetap teguh memegang setiap kebenaran firman-Mu. Karena bukan hanya makanan lahiriah saja Tuhan yang kami cukupkan, tapi rohani kami Tuhan, iman kami pun perlu diberikan makan. Dan kami tahu bahwa firman-Mu itu yang memberikan kami kekuatan terus menerus hari lepas hari Tuhan. Biarlah ketaatan kami Tuhan membawa kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami percaya saat kami taat akan setiap kebenaran firman-Mu, kami akan menang Tuhan di atas setiap masalah apapun yang boleh datang silih berganti di atas hidup kami. Di atas setiap anak-anak-Mu yang percaya, biarlah mereka tetap terus dikuatkan, tidak akan goyah Tuhan. Imannya tetap terus berkata, ya aku akan tetap terus mengasihi Engkau. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami, dan kami mau tetap terus percaya sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami, untuk gereja kami. Kalau gereja kami dan gembala kami Tuhan boleh ada, dan kami tetap terus disemangati oleh setiap kebenaran firman-Mu,
Kami terus disirami setiap kebenaran firman-Mu. Oh betapa baiknya Engkau Tuhan di atas gereja kami. Oh betapa baiknya Engkau Tuhan mengasihi gembala kami. Karena kami tahu bahwa ada tangan Tuhan yang ada untuk gereja dan gembala kami Tuhan. Untuk keluarganya Tuhan tetap terus cukupkan. Untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan terus cukupkan, dan biar hanya nama Tuhan dipermuliakan. Oh biar hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi seorang pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang taat dan setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa atas hari ini. Kami mau terima berkat-Mu yang begitu luar biasa di atas hidup kami. Kami tahu saat Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan, kemenangan terjadi, terobosan itu terjadi, dan kami terima dengan iman kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau yang merindukan berkat-Nya, pusatkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Angkatlah tangan-Mu di hadapan-Nya dengan percaya dan penuh ucapan syukur. Ucapkan amin untuk setiap kata-kata doa yang engkau imani. Diberkatilah engkau, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, dan segala milikmu. Sesuai karunia-Nya yang besar, Tuhan akan melindungi engkau, memimpin langkah-langkahmu, dan menguduskan segala rencanamu. Tuhan akan menjadikan segala perbuatan tanganmu berhasil. Tuhan akan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti engkau seumur hidupmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain dan kesaksian bagi kemuliaan namanya. Sidang jemaat, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Maranatha. Amin.